Halo, selamat pagi pemirsa. Kali ini kami berada di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung. Nah, kali ini kami bersama para petani dan khususnya Pak Tawar di sini sedang panen porang yang ukurannya ukuran sedang yang akan dipakai untuk pembibitan tahun ini. Nah, ini kami sudah ada di lahan kurang dari 1 hektar. Mereka sudah panen di sini dan umbi yang dipanen nanti akan siap dipakai bibit. Bagaimana liputannya ya? Kita ikuti perjalanan kami bersama tim inspirasi dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk channel ini. Kita ikuti ya. Ini adalah umbi hasil budidaya yang ukurannya kurang dari 1 kilo. Ini pas sekali untuk bibit umbi di musim tanam tahun ini. Ini ada beberapa hasil yang kita bisa perhatikan. Pemirsa, ini adalah umbi yang dihasilkan dalam satu musim, tapi ukurannya masih sekian. Ini cocok sekali untuk bibit di tahun yang akan datang. Jadi tahun ini akan tanam seperti ini. Nah, nanti kalau ditanam di lahan dengan ukuran seperti ini, nanti umbinya akan bisa menjadi sekitar 3 kilo. Itu ya. Kita lihat bagaimana mereka menanam dan memanen dari umbi katak yang seperti ini ya. Kita ikuti di lapangan. Pak Isnandar dan juga rekan-rekan yang lain lagi panen nih. Tuh, mereka bagian mencangkul. Mbah, pripun kabare, Mbah? Malah, saya mawon. Niki panasnya panasnya luar biasa, Mbah. Super. Tapi lek ningali hasilnya porang pripun niki, Mbah? Pak Nandar. Hasilnya porang pripun niki, Pak? Ini lumayan bagus. Lumayan bagus. Tapi kecil-kecil ya, Pak? Iya. Rian saking nopo kata? Kata. Oh, niki rata-rata hasilnya ada sekilo, Pak Nandar? Kira-kira ya segini. Enggak sampai sekilo nggih? Enggak. Oh, berarti nanti untuk apa? Ditanam lagi. Nah, tanam lagi. Nah, ini rekan-rekan dari Pak Tawar. Nah, mereka bagian mencangkul. Ini Mbah sinten, Mbah? Pak Umbaran. Pak Umbaran. Duh, diumbar mawon. Nggih, diumbar Pak paran-paran. Lah, itu dia. Wih, petaninya semangat. Nah, ini adalah Ibu sinten, Bu? Oh, katanya malu-malu, Ibu. Tapi biar dilihat, enggak apa-apa pemirsa ini. Dari kemarin artisnya Pak Tawar ini. Niki Bu sinten? Bu Rusmiati. Nah, kalau itu masnya Andri. Tapi yang unik Pak Umbaran itu loh. Nah, ini Pak Umbar. Mbah, sini Mbah, agak dekat Mbah, sampai jempolnya Mbah. Wah, ini Pak Umbaran ya, semangat ya Mbah. Sama-sama. Oke. Mbah, iya Mbah, kabarnya Mbah? Baik. Mbah, hasilnya saya lihat di sini rata ya Mbah ya. Oh, kok saged rata ngoten pripun nih perawatan ini Mbah? Iki ben apa nggih? Kados kabuke napa niku kudune sing sae. Sae ngoten nggih. Tapi wow, tirose Pak Tawar pupuke rata-rata kompos. Nggih. Kompos. Mendo. Oh, ngoten. Ayam. Domba, ayam. Nggih. Kambing ngoten Mak anu Mbah nggih. Nah, ini beliaunya Pak Karbi. Pak Karbi. Nggih. Nah, Pak Karbi, sehat selalu ya Mbah. Oke, terima kasih Mbah. Yang ditanami ada tanaman jagungnya, tapi tumbuhannya atau hasil porangnya cukup bagus. Namun yang ada di sini rata-rata akan dipakai sebagai bibit umbi musim tanam tahun ini. Kita lihat ya di situ bagaimana mereka memanen. Masih luar biasa ini, panas-panas. Gimana Mak? Sehat Mak?
Oh iya. Itu hasilnya sekian-sekian ya, Mak ya? Iya. Tapi rata. Iya, rata. Baik-baik. Tapi lumayan ya, Mak? Iya, lumayan. Wah, ini luar biasa petani Pak Tawar ini. Ini tempat yang lain setelah beberapa tempat yang panen. Oke, lanjutkan ya, Mak. Ini ini Pak Yahman. Pak Yahman. Gimana Pak Yahman? Itu panennya? Lebih baik ini. Lebih baik ya? Ya. Oh, dan keras gitu ya, Pak? Kadang-kadang ada yang lembek gitu. Ya. Ada yang jatuh, yang ini kan bunyi-bunyi ini. Oh, tapi lumayan ya? Ya lumayan. Oh. Oke, mantap. Makasih ya. Nah, ini adalah rekan-rekan dari Pak Tawar. Ini beliaunya Pak Supadi. Pak Supadi. Kalau ini Pak Yahman. Ini Pak Karbi. Pak Karbi. Kalau itu Bu? Sukarsi. Wah, Bukarsa. Capek ya, Bu? Biasa kalau. Tapi sehat semuanya di sini ya. Mulai jam berapa tadi, Pak? Jam 6 pagi. Wow, ini tapi sudah selesai ya maunya, Pak ya. Oh, mantep lah. Belum. Oh, masih panjang. Waduh, panas-panas lagi nih ya. Nah, ini. Nah, itu ada Pak Tawar ya yang manen. Kita akan wawancari Pak Tawar ya di sini. Nih, Pak Tawar ada di tempat ini bersama rekan-rekan. Halo Pak Tawar, selamat siang. Selamat siang. Panas sekali Pak Tawar. Ya, ini luar biasa menanam porang tanpa ada naungan. Oh, gitu ya. Iya. Ini panen di lahan seberapa luas Pak ini Pak? Ya, 1 hektar. 1 hektar ya. Terus tadi mulai jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah dimulai kalau kerjaan di sini. Oh, dan hasilnya seperti apa Pak Tawar dari Kalau menurut sini? saya hasilnya ya sudah sesuai standar karena bibit yang kita tanam dari kata. Dari kata ya. Iya. Oh. Dan rencananya panen yang kali ini dipakai apa Pak? Kelihatannya masih belum ada 2 kilo ya? Ya belum. Ada 2 nanti, yang besar bisa masuk pabrik, yang kecil kita buat Bibit lagi. Program tanam 2021-2022. Begitu ya. Iya. Dan tadi kalau ini lihat ada banyak karung yang ada di sini. Kira-kira hasilnya berapa banyak nih Pak? Ya kalau 1 karung itu kurang lebih 60 kg. Nanti tinggal mengalihkan berapa karung untuk kerja hari Sabtu ini. Gitu ya. Dan nanti setelah diambil hasil umbinya, rencananya untuk tanam di mana Pak? Ya daerah Kepung Puncu sini saja. Gitu ya. Lahannya sudah kami siapkan. Oh gitu. Ya. Dan saya perhatikan di sini tadi tidak ada naungan Pak. Terus kemudian ada kombinasi tanaman jagung. Kenapa hasilnya bisa cukup baik seperti itu Pak? Ya makanya porang ini sebenarnya kan mau ditanam ada tegaannya dan tidaknya ternyata juga bagus. Itu ya. Bagus, makanya program tahun 2021 ini tanam porang saya 100% ini ada di lahan SHM. Oh gitu. Ya. Dari rata-rata dari tanah milik petani. pribadi gitu ya. Petani. Kami tahun ini memang saya setting untuk itu. Gitu ya. Iya. Apakah beda Pak lahan yang di lahan persawahan seperti dengan lahan di tempat lain gitu? Ya kalau di Tegalan justru lebih bagus, kalau di sawah ini masih ada kadar-kadar airnya sehingga untuk pembesaran umbi itu beda dengan seperti yang dari sini 3 kilo, jadi bukan sawah. Ya kalau ini tanahnya semi pasir. Ya semi pasir, tapi dengan adanya panen hari ini juga sudah cukup lumayan menurut saya. Oh gitu. Iya. Berarti resepnya apa ini Pak? Kok bisa hasilnya maksimal seperti itu? Ya resepnya termasuk tanaman porang ini hanya untuk food, kita harus memakai organik, memakai formula, memakai nutrisi, hanya itu saja resepnya. Oh gitu ya. Jadi lebih banyak ke nutrisi dari kompos begitu ya? Iya kompos ya. Karena porang memang untuk makanan ya. Jadi sekarang harapannya apa Pak untuk budidaya porang selanjutnya? Ya harapan saya untuk program tanam tahun ini semakin luas, pabrik yang kerjasama dengan kami, ada beberapa pabrik juga minta pasokan sehingga kami memperluas untuk budidaya. Itu ya. Jadi jumlah petaninya kami tambah, jumlah lahannya juga kami tambah. Nah, utamanya tanah-tanah SHM, tanah-tanah petani. Nah, itu.
lebih enak, lebih adem. Iya. Lebih adem. Iya. Dan saya tadi perhatikan dari kemarin pabrik juga terus bertanya mengenai hasil porang ya Pak. Iya. Dan ditunggu gitu ya. Iya. Jadi intinya sebenarnya kalau misalnya para petani ini tanam porang itu mereka-mereka yang siap menerima umbi sepertinya siap juga ya Pak ya. Ya ini tadi saya baru ditelepon beberapa pabrik supaya panennya Pak Tawar dan teman-temannya harus dikasihkan kepada pabrik yang telepon tadi. Kalau bisa per hari 5 red sampai 10 red. Waduh, ya, iya banyak itu. sekali. Makanya ini kebetulan menghadapi bulan 7 porang juga semakin naik ya harganya. Pabrik juga kebutuhannya semakin banyak. Jadi rata-rata di daerah mana sih Pak yang dibutuhkan pabrik itu? Kalau pabrik porang dari mana saja boleh. Cuma yang membedakan nanti kalau di sini memang yang paling diutamakan di daerah-daerah Kepung, Bunju atau kabupaten-kabupaten lain lah. Ini sangat bagus sekali. Gitu. Ya pada dasarnya petani jangan takut menanam porang karena pabrik masih kekurangan ini. Sampai hari ini masih kurang ya? Kurang. Saya setiap jam, setiap menit telepon kapan kirim, kapan berapa rate, itu sampai saya bingung. Bingung baginya ya? Bingung baginya. Kemarin setelah di pabrik sebelah, yang sebelah bengok-bengok. Anak saya kirim ke sana, Pak tadi bagi rezeki ya, seperti itu. Oke. Berarti semoga semakin sukses untuk para petani dan juga bapak-bapak yang menjadi mitra jenengan gini ya. Iya. Panas-panas tapi sehat semua ini. Iya. Wah itu mantap. Makasih Pak Tawar ya. Oke. Bah. Ini Bah. Mantap. Nah ini Pak Yahman lagi merajut. Apa namanya Mbah Yahman? Menjarum. Menjarum sak yang diisi orang. Tujuannya agar tidak tercecer gitu Mbah ya. Nah ini Mbah Yaman ini luar biasa. Mbah Yaman usia berapa Mbah? 64. Tapi tenaganya wah luar biasa itu. Kerja dari pagi ya Mbah Yaman ya? Iya. Tuh dirajut, kemudian dipak, dan ini akan dinaikkan ke kendaraan, kemudian dipersiapkan untuk budidaya tanaman di tempat lain, sehingga nanti bisa maksimal hasilnya, sehingga umbi akan menjadi lebih besar lagi. Harapannya bisa sampai 3-4 kilo. Diapakan Mas itu? Sortir Mas. Sortir. Dari kualitas yang baik Mas. Nah itu ya. Nah, cirinya ini, seperti apa sih? Ini Mas, kena apa? Ulat tanah sama itu loh. Kena pupuk. Bisa seperti itu ya? Ya kebanyakan pupuk. Ini dicari yang bagus-bagus. Nah disortir. Disortir dan nanti dikarantina. Terus yang untuk bibit yang bagus-bagus itu ya? Ya. Itu. Ini namanya Mas Andi. Ya, Mas Andi ya. Nah, ini kalau ditanam bisa sampai 2-3 kilo. Tuh. Ya. Itu ada 8 on? Tidak ada, ini paling 1 kilo isi 4. Oh, 1 kilo sama seperempat on. Bisa 3 kilo. Ya, karena sudah kering Mas. Oh itu ya. Nah, kadar air sudah berkurang. Cirinya kadar air berkurang ya apa Mas? Dari kadar air berkurang ini Mas. Dari akar ini sudah kering. Ini tidak boleh dijabut gini, tidak boleh. Ini akan alami. Nanti kalau dia sudah ripah alami, nah, ini ditandakan ini sudah kering, sudah copot. Nah, nanti kan akar ini kering, dia copot sendiri. Oh gitu ya, otomatis perlu itu ya. Sampai dicopot enggak perlu. Oh, itu malah justru yang paling bagus ya. Ya kayak yang ada rambutnya ini biarin Mas, nanti dia copot sendiri. Oh gitu. Itu resepnya ya supaya berkualitas ya. Oke, mantap.
Selesai panenannya dan total hampir 25 sak, rata-rata sekitar 15 sampai 17. Pemirsa, hasil panen dari umbi yang ditimbang kemudian akan dibawa ke pabrik. Dari mana? Ayo. Baik pemirsa, ini panen dari Pak Tawar bersama rekan-rekan di Desa Berumbung. Dan kalau tadi pemirsa perhatikan di situ, itu hasilnya cukup lumayan. Totalnya kalau kurang lebihnya tadi sekitar 2 ton ya Pak ya? Iya. 2 ton. Tapi umbinya belum sampai 1 kilo. Artinya akan dipakai lagi sebagai bibit di tahun ini untuk ditanam di tempat lain. Nah, nanti hasilnya yang seperti sudah kita liput bersama, sampai ada yang 3-4 kilo gitu ya. Baik, terima kasih, itu tadi liputan kami untuk pemirsa semuanya. Semoga liputan ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya, bagaimana petani porang yang baik, sekaligus bagaimana porang ini bisa menjadi pekerjaan dari petani budidaya yang menghasilkan secara ekonomi. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini sehingga bermanfaat bagi semuanya ya. Sekian, salam inspirasi.